Ya, selamat bertemu lagi anak-anakku, siswa-siswa SMA Negeri 2 Bandung kelas 11 pada minggu kedua KBM Daring. Kita akan belajar melanjutkan kembali apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kita masih masuk bagian dinamika rotasi, kesetimbangan rotasi itu nanti. Ya, kesetimbangan benda tegar. Kita masuk dinamika rotasi. Apa yang sudah kalian pelajari minggu yang lalu? Apakah kalian masih ingat? Kita mempelajari bahwa dinamika rotasi adalah perluasan dari apa yang sudah kalian pelajari pada waktu kelas 10. Ya, pada kelas 10 kalian mempelajari yang namanya benda titik, ya. Kalian pelajari benda titik. Tapi pada saat ini kita pelajari apa? Benda tegar. Benda tegar bisa berotasi. Nah, sehingga ilmu-ilmu fisika yang berada pada benda tegar adalah diperluas dari benda titik. Gerak lurus, GLB, GLBB diperluas menjadi GMB, gerak melingkar beraturan, maupun gerak melingkar berubah beraturan. Kemudian hukum Newton, gaya diperluas menjadi torsi, massa diperluas menjadi momen inersia, energi kinetik diperluas menjadi energi kinetik rotasi, momentum diperluas menjadi momentum sudut. Banyak hal yang diperluas. Oke, tapi kita akan pelajari satu-satu, kita tidak akan pelajari semuanya sekaligus, nanti pusing ya. Kita akan pelajari one by one. Oke, apa yang akan kita pelajari one by one itu? Yang pertama, kita akan pelajari apa itu torsi. Ya, torsi atau momen gaya. Torsi atau momen gaya ini lambangnya adalah huruf tau. Ini adalah huruf Yunani. Disebutnya tau. Ya, ini huruf T pada abjad Yunani. Dipakai oleh orang fisika menjadi lambang daripada torsi atau momen gaya. Di mana kita tahu pada pembelajaran kemarin momen gaya adalah perluasan daripada gaya. Ya, kalau kalian ingat, torsi didefinisikan sebagai ukuran kekuatan untuk dapat merotasikan sebuah benda pada sumbu tertentu. Nah, ini adalah penyebab dari benda bisa bergerak rotasi karena ada torsi. Penyebab benda bisa bergerak apa? Gaya. Ya, benda bisa bergerak lurus itu gaya. Tapi kalau benda bisa bergerak muter, berotasi, maka itu namanya torsi. Torsi adalah perluasan daripada gaya. Kita lihat beberapa contoh. Ya, ini pintu, kalau kita buka pintu ini atau menutup pintu, pintu ini berotasi. Ya, pintu adalah benda tegar. Ya, kita bisa buka, nah, misalnya seperti ini, dibuka dan ditutup. Ya, pintu ini berotasi pada sumbu tertentu. Sumbu apa itu? Yes, sumbu engselnya ya. Kemudian kita lihat lagi, ya ini adalah pemain basket, dia sedang memutar-mutar bola basket. Ini adalah gerak rotasi daripada bola basket. Kita beri torsi supaya dia bisa mutar. Ini juga, nah ini adalah pemutar pipa ya. Kita beri torsi, tangan memberi torsi sehingga pipa itu bisa berputar. Dan juga ini adalah spinner ya. Spinner bisa berputar. Kenapa? Karena pertamanya kita dorong dulu. Kita beri gaya sehingga dia bisa berputar. Helikopter pun sama, baling-balingnya yang kita perhatikannya dia bisa berputar. Kenapa? Karena ada torsi yang diberikan oleh elektromagnet. Nah, ini adalah contoh-contoh torsi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita akan lihat bersama matematisnya. Waduh, dibuat matematis. Apa yang terjadi kalau dibuat matematis? Nah, ini gambarnya ya. Jadi ada poros. Nah, ini poros. Porosnya ini. Kemudian ini batang. Anggaplah ini pintu gitu ya, dilihat dari atas. Ini poros. Nah, ini pintunya, panjangnya R. Kemudian kita kasih gaya, kita tarik miring ya. Aduh, kenapa nariknya nggak lurus saja Pak? Ya miring aja, karena kita akan banyak berhubungan dengan sudut. Kalau lurus nanti sudutnya hilang ya. Nah, bagaimana membuat definisi torsi secara matematis? Definisinya adalah ini dia. Nah, perhatikan pada definisi ini ada tau ya, torsi. Kemudian ada posisi jarak ya. Kemudian ada, ini dia,
gaya. Di atasnya semuanya ada tanda panah. Artinya apa? Itu artinya besaran vektor. Torsi adalah besaran vektor. Yang perlu kalian ingat di sini, ini adalah X, bukan X ya. Ini perkalian. Ini namanya perkalian vektor yang disebut cross product. Cross product itu bukan perkalian biasa, tapi cross product adalah perkalian vektor. Di dalam vektor ada dua macam perkalian. Yang pertama disebut cross product, yang kedua disebut dot product. Nah, yang dipakai pada torsi adalah cross product. Ini besaran vektor, di cross besaran vektor, dapatnya torsi besaran vektor. Besaran vektor punya apa? Masih ingat? Punya dua hal, yaitu arah dan besar. Arahnya hanya dua untuk torsi, positif atau negatif. Kalau besarnya berupa sebuah angka, ya kan? Bagaimana cara penentuan arah dari torsi? Penentuan positif negatif? Mudah saja, kita akan pelajari aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan ini hanya menyatakan torsi itu positif atau negatif. Tidak ada yang lain. Oke, apakah dia positif? Apakah dia negatif? Kalau besar atau angka, maka kita akan bermain dengan rumus. Ya, jadi ada dua hal nih ya. Kita akan pisahkan supaya lebih mudah bahwa torsi itu punya arah, punya besar. Biasanya kalian lupa sama arah. Ya, positif negatifnya kadang-kadang lupa. Nah, cuma ngitung aja pakai rumus. Padahal lupa ada arah karena torsi merupakan besaran vektor. Kita akan bahas satu-satu nih. Aturan tangan kanan seperti apa? Kemudian kita pelajari rumus-rumusnya seperti apa. Kita masuk contoh-contoh soal. Kemudian Bapak kasih tugas ya. Bapak kasih PR. Ya, kita lanjut. Kita coba lihat bagaimana sih aturan tangan kanan untuk vektor. Nah, ini dia aturan tangan kanan. Ini rumus, kita akan pelajari satu-satu. Ya, sekarang kita bicara arah. Bagaimana cara penentuan arah untuk torsi atau momen gaya? Itu bicara aturan tangan kanan. Imajinasi, ya. Imajinasi membayang-bayangkannya harus muncul. Ya, bagaimana sih aturan tangan kanan itu? Begini, ya. Arah torsi itu tegak lurus terhadap bidang yang memuat lengan dan gaya. Apa itu, Pak? Bingung, Pak, bacanya juga. Oh, it's okay. Nanti kita akan pelajari lebih jelas. Pertama, torsi bertanda positif jika gaya menyebabkan putaran berlawanan arah jarum jam. Jadi gini. Ya, di sini ada gambarnya. Perhatikan, ini aturan tangan kanan. Ya, aturan tangan kanan, jari-jari ini adalah menyatakan arah putaran. Jempol ini menyatakan arah torsi. Jadi jari-jari ini menyatakan arah putaran. Mutarnya kemana? Sementara jempol ini menyatakan arah torsi. Jadi putaran dan torsi itu adalah bidang tiga dimensi. Nah, ini yang dimaksud dengan tegak lurus. Arah torsi itu tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi kalau bidangnya adalah bidang HP ini atau bidang laptop ini, maka torsi itu keluar atau masuk. Nah, keluar atau masuk tergantung lihat putarannya. Kalau kita melihatnya dia berputar berlawanan jarum jam begini. Nah, kalau benda ini berputar berlawanan jarum jam, maka torsinya adalah positif. Kita gunakan kaidah tangan kanan, ya seperti ini. Maka kita melihat torsinya jempolnya akan menuju ke arah kita. Ya, jempol kita ini menuju ke arah kita, keluar dari bidang HP atau bidang laptop ini, keluar. Maka itu positif. Kalau yang negatif berarti dia searah jarum jam. Nah, kita melihatnya seperti ini. Nah, mutarnya si benda berputar searah jarum jam, maka dia torsinya negatif. Oke, pokoknya prinsipnya kalau kita melihat bendanya berputar berlawanan jarum jam, positif. Kalau kita melihat bendanya berputar searah jarum jam, negatif. Itu doang, ya. Itu doang. Tanya dulu ya, supaya kalian nggak bingung ya. Yang tadi, nah ini, perhatikan.
ini porosnya, kemudian ini bendanya, batang. Ketika bendanya kita tarik ke miring sini, maka bendanya akan muter kemana menurut kalian? Bendanya akan muter, ini porosnya ya, jadi bendanya akan berputar ke sana. Ini torsinya positif atau negatif? Ya, torsinya adalah positif. Karena kita tarik ke sana. Kalau kita tarik ke bawah, maka bendanya akan muter searah jarum jam kita melihatnya. Torsinya negatif. Kira-kira seperti itu saja tentang positif dan negatif.